Setiap kebaikan yang kita lakukan adalah cahaya yang kita berikan bagi dunia, dan cahaya itu tidak akan pernah padam. Memancarkan cahaya kebaikan dan rasa kasih sayang supaya dunia ini terjaga. Jadi kemana-mana ini alur kultum hari ini. Jadi memberi contoh sama menjadi contoh itu kata-kata yang mirip tapi maknanya berbeda. Jadi kalau memberi contoh, contohnya nih, saya kasih contoh aja. Memang untuk sebagai contoh yang baik itu susah, tapi seenggaknya apapun yang disampaikan orang lain, jangan lihat dari orang lain itu, tapi lihat apa yang dia sampaikan. Jadi berbuat baiklah kepada setiap orang, walaupun orang itu tidak pernah membalas kebaikan. Akan datang masa pada seorang hamba Allah, ya, semasa hidupnya ia beramal amalan ahli surga. Bahkan antara dia dengan surga hanya dhira'an, sejengkal. Saking dekatnya Rasul ibaratkan sejengkal antara dia dengan surga. Tapi ternyata di akhir kehidupannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Hamim Bapak Imam Wahyudi. Yang saya hormati guru kita Bapak Ustadz Adri. Yang saya sayangi seluruh jamaah sholat zuhur Masjid Al-Hamim. Untuk tema siang ini tentang kebaikan, nah, sedikit inspirasi, mungkin bukan kultum. Jadi ada sebuah keluarga kurang mampu, buat singkat cerita aja, ada sebuah keluarga tidak mampu yang hidup di desa kecil, yang hidup dengan keterbatasan namun tetap tersenyum dan membantu tetangga-tetangganya tanpa pamrih. Singkat cerita lagi, mereka ditanya kenapa selalu bahagia. Mereka pun menjawab, setiap kebaikan yang kita lakukan adalah cahaya yang kita berikan bagi dunia, dan cahaya itu tidak akan pernah padam. Begitu singkat ceritanya dari itu tadi. Ingatlah, setiap hari adalah kesempatan kita untuk menjadi inspirasi orang lain. Bukan dengan kata-kata, namun dengan perbuatan nyata. Bahkan senyum yang kita berikan dapat menjadi penyemangat orang yang sedang mengalami kesulitan. Jadi marilah tetap memancarkan cahaya kebaikan dan rasa kasih sayang supaya dunia ini terjaga. Jadi kemana-mana ini alur kultum hari ini. Seperti kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga kita menjadi inspirasi orang lain dan selalu membawa kebaikan bagi dunia. Terima kasih, mungkin itu kultum dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memberi contoh sama menjadi contoh itu kata-kata yang mirip tapi maknanya berbeda. Jadi kalau memberi contoh, contohnya nih, saya kasih contoh aja. Iksan PBB itu begini. Setelah itu ya udah, saya cuma memberi contoh. Tapi yang berat itu menjadi contoh. Itu yang harus sebetulnya yang kita laksanakan. Menjadi contoh. Jadi biar kita dulu yang melaksanakan, baru kita menyampaikan. Jadi itu mungkin lebih baik, karena kalau cuma memberi contoh sebatas itu aja, kita jadi contoh, memberi contoh tapi kita pun tidak melaksanakan. Tapi kalau kita menjadi contoh itu yang berat. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nanti mohon diluruskan Pak Ustadz. Memang untuk sebagai contoh yang baik itu susah. Tapi seenggaknya apapun yang disampaikan orang lain, jangan lihat dari orang lain itu, tapi lihat apa yang dia sampaikan. Kalau memang itu baik, ya kenapa enggak? Kita tak harus jadi orang baik untuk melakukan yang baik. Salah satu contoh penyair Islam terkenal, siapa namanya, lupa saya. Bukan, dia itu ada kayak salawatan itu Mbak. Siapa namanya, lupa saya. Abu Nawas. Itu iya, Abu Nawas. Abu Nawas itu pemabuk, orangnya itu nggak bener. Tapi gitu dia mau meninggal, itu ada salah satu kata-kata dia ataupun doa dia yang sampai sekarang itu bisa kita sering kita dengar. Jadi jangan lihat orangnya, belum tentu orang itu rusak di belakang, tiba-tiba di penghujungnya dia bisa bagus. Jadi jangan lihat orang dari sekedar covernya saja gitu, apa yang dia lakukan sekarang, tapi kita nggak tahu ke depannya dia itu seperti apa. Abu Nawas itu diceritakan dia husnul khotimah, tapi semasa hidupnya dia itu pemabuk segala macam. Mungkin itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kali ini saya akan sedikit tambahan aja. Kalau nggak salah saya pernah dengar gitu kan. Jadi berbuat baiklah kepada setiap orang, walaupun orang itu tidak pernah membalas kebaikanmu, karena Allah tahu bagaimana cara membalas kebaikan kamu. Mungkin itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila salihan min dzakarin wa unsa fahuwa mu'min, ila akhir ayat. Allahumma ja'al khairu umrina akhiruhu wa khairu amalina khawatimahu wa khairu ayyamina yawma alqaka fih. Sadaqallahul Adzim. Bagus sekali temanya ya, berkaitan dengan amal saleh. Ketika dari Pak Zakaria menyampaikan ya, maka siapa yang tidak tahu hadis Rasulullah SAW dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, hadis ke nomor 4, An Ibni Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud
radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna hadukum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma 'alaqatan mithla dhalik thumma mudghatan mithla dhalik thumma arsala al-malak fayanfukhu ar-ruh bi 4 kalimatin waktub rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syakiyyin aw sa'idin ila akhir hadis. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadisnya cukup panjang ya. Yang tadi bacakan saya di muqaddimah itu bagian dari awal hadis sampai pertengahan hadis. Dari pertengahan hadis ke akhir hadis ya, penjelasannya tidak sudah disebutkan bahasa Zakaria ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda melalui hadis dari Abdurrahman ya Abdullah bin Mas'ud ya. Kalau dalam hadis singkatnya disebut Ibnu Mas'ud, anaknya Abdullah bin Mas'ud namanya Abu Abdurrahman ya. Hadis ini berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Siapapun dari kalian ya, ketika dikumpulkan ya fi batni ummihi ya, di rahim ibu kalian 40 yauman 40 hari pertama, maka nutfah itu bercampur ya. Setelah itu 40 hari berikutnya mithla dzalik thumma 'alaqatan mithla dzalik ya, menjadi alaqah. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi mudghah. Kalau dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-12, setelah 40 hari mudghah itu Allah sempurnakan bentuknya menjadi bentuk yang lain ya. Nanti ada tangannya, ada jari jemarinya, Allah sempurnakan dalam penciptaannya. Maka dalam hadis tersebut Allah mengutus malaikat fayanfukhur ruh untuk meniupkan ruh ya di hari ke-120 ya, usia kehamilan seorang wanita di hari ke-120, maka Allah utus malaikat untuk meniupkan roh. Maka setelah roh itu ditiupkan ya, malaikat menulis 4 hal. Ini yang nanti kita bahas sesuai dengan tema. Yang pertama adalah rizqihi wa ajalihi, yang kedua, yang ketiga wa amalihi, kemudian yang keempat ya syakiyyin aw sa'idin, berkaitan dengan takdirnya. Yang tertulis ada rizkinya sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak usah khawatir karena jatah itu sudah diberikan, sudah ditulis semenjak kita hidup ya 4 bulan di kandungan ibu kita. Apa kemudian yang ditulis adalah ajalihi, ajalnya sudah Allah tentukan. Ya. Maka yang ketiga ini sudah dengan tema amalihi, amalnya pun sudah dipastikan oleh Allah, sudah dituliskan. Ya. Maka sesuai dengan surat Luqman ayat ke-34 ayat terakhir, wa ya'lamu ma fil arham, sesuatu yang ghaib ya, kita tidak tahu apa yang ada di dalam rahim. Artinya ketika nanti lahir di dunia ia menjadi orang yang banyak beramal soleh atau sebaliknya. Makanya tadi sudah disampaikan Pak Oki ya, berkaitan dengan amal soleh ya. Maka benar sekali, maka akhir hadisnya akan datang masa pada seorang hamba Allah ya, semasa hidupnya ia beramal amalan ahli surga, bahkan antara dia dengan surga hanya dhira'an, sejengkal. Saking dekatnya Rasul ibaratkan sejengkal antara dia dengan surga. Tapi ternyata di akhir kehidupannya ia beramal amalan ahli neraka, maka ia dimasukkan ke dalam neraka. Atau sebaliknya, seorang hamba Allah yang semasa hidupnya beramal amalan ahli neraka, bahkan jarak antara dia dengan neraka hanya sejengkal, namun di akhir kehidupannya ia beramal amalan ahli surga, maka Allah masukkan ia ke dalam surga.
Maka dalam beramal soleh syaratnya cuma satu. Ya, saya sebutkan di dalam muqaddimah, man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa fa huwa mu'min. Ini syaratnya. Ya, siapapun yang beramal soleh, laki-laki perempuan, kalau ia beriman, falanuhyiyannahu. Allah pastikan pasti akan diberi pahala, kebaikan di dunia plus ya ganjaran yang Allah simpan di akhirat kalau ia beramal baik ya dalam keadaan beriman. Ya, insyaallah ya, jadi paham ya berkaitan dengan tadi ya disampaikan Pak Oki, Pak Zakaria ya atau Pak Rahmat tadi, betul ya. Jadi saya cantumkan yang pertama dalam hadis Rasulullah dalam kitab Arba'in Nawawi hadis keempat ya. Memang pada intinya adalah ketika kita bermohon kepada Allah, Allahumma ja'al khaira umrina akhirahu. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah, jadikan umur terbaikku ya akhirahu, di akhirnya, wa khairu amalina khawatimahu, dan ya Allah, jadikan amalan terbaikku ya Allah itu di penghujungnya ya, yang baik ketika ia hidup beramal baik, di akhir kehidupannya pun ia ditutup dengan amal kebaikan. Maka Rasul anjurkan 3 doa di sujud terakhir. Ya Allah, tetapkanlah iman Islam dalam hatiku sampai matiku. Ya Allah, berikanlah kesempatan taubat sampai sebelum matiku. Ya Allah, jadikanlah akhir kematianku husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.